Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Zaki dari Bisdik 2023 dengan NIM akhir 294. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, kerja saya di mata kuliah perancangan basis data. Next. Nah, sebelum itu izin Bapak Ibu dosen, jika ingin melihat hasil yang lebih jelas, bisa diklik di link yang sudah disediakan. Next. Nah, yang pertama, kita akan merancang database. Di mana saat kita merancang database, itu memiliki beberapa step atau langkah. Untuk langkah yang pertama itu kita mengidentifikasi tabel. Tabel utama yang diperlukan sesuai kebutuhan data. Kita memastikan setiap tabel memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan sistem yang dirancang. Yang kedua, kita menentukan atribut atau field yang dibutuhkan untuk setiap variabel. Yang ketiga, kita memilih tipe data yang sesuai untuk setiap field. Penentuan tipe data yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan validasi data. Langkah keempat, kita menetapkan relasi antara tabel, hubungan antara tabel. Harus sesuai dengan logika data yang ada, sehingga informasi dan dari berbagai tabel dapat saling terhubung dengan struktur yang jelas dalam database. Next. Nah, untuk pembuatan database, yang pertama kita menjalankan aplikasi XAMPP atau perangkat lunak yang serupa untuk mengakses MySQL. Terus yang kedua, gunakan PHP MyAdmin untuk mengelola dan membuat database melalui antarmuka web. Yang dimaksud di sini adalah kita melakukan proses yang dimana agar SQL ini berjalan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, masuk ke menu SQL. Lalu pilih opsi SQL untuk memulai membuat database. Dan yang terakhir, ketika kita ingin memulai, tentu kita harus melakukan perintah pembuat database. Berikut untuk membuat database baru. Create database, nama database, titik koma. Nah, yang dimaksud di sini itu ketika kita ingin membuat suatu data atau database, kita harus memberi database tersebut dengan nama. Nama di sini kita tidak boleh menggunakan dengan awalan angka, yang dimana itu harus semua dengan huruf. Misal kita create database was roughly 294. Nah, jika kita ingin menggunakan spasi di SQL, kita menggunakan dengan underscore, yang dimana itu mengganti spasi agar komputernya bisa dibaca. Karena kalau pakai spasi tidak bisa dibaca. Misal was underscore roughly underscore 294 dan diakhiri dengan titik koma. Next. Nah, yang kedua kita membuat tabel. Nah, tabel di sini kita membuat 3 tabel, yang dimana ada tabel kategori teman, dan tabel kategori. Nah, sebenarnya tabel kategori teman ini mencakup tabel teman dan tabel kategori. Next. Terus mengisi tabel. Nah, mengisi tabel ini sama kayak kita membuat tabel tadi, yang dimana kita mengisi tabel nama, tabel teman dengan nama atau informasi yang bisa merujuk ke orang tersebut. Bahwa kita mengisi tabel kategori.
yang dimana tabel kategori ini mencakup seperti hobi, pekerjaan, dan yang lainnya. Nah, untuk mengisi tabel kategori teman, kategori kan seperti yang saya jelaskan tadi, kategori teman berarti mencakup kedua variabel. Nah, untuk mengisi tabel kategori teman, kita cukup menggabungkan antara tabel teman dan tabel kategori. Next. Nah, terus ada melakukan join query. Nah, join query ini memiliki proses menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah join query ini memiliki uh, tiga, uh, tiga, tiga cara lah. Pertama ada left join. Nah, left join ini menggabungkan semua data dari tabel sebelah kiri ke tabel sebelah kanan. Yang dimaksud adalah jika data di tabel sebelah kanan memiliki persamaan di tabel sebelah kiri, maka akan muncul suatu data. Namun, jika di data sebelah kanan tidak memiliki persamaan di tabel sebelah kiri, tetap keluar hasil, yaitu hasilnya adalah dengan nilai kosong atau yang biasa kita sebut dengan nol di kolom tabel kanan. Itu pun juga dengan right join. Nah, right join ini sebenarnya sama kayak left join. Seperti kayak inilah, kayak sama-sama berbanding terbalik. Nah, dan yang terakhir ada inner join. Nah, inner join ini itu menampilkan data yang memiliki kecocokan antara dua tabel tersebut. Sehingga metode ini sering digunakan untuk mencari data yang spesifik. Misal, daftar teman beserta kategori yang telah diatur. Next. Nah, terus saya membuat tampilan web. Nah, yang pertama saya membuat halaman biodata. Nah, untuk biodata bisa dilihat seperti gambar yang di sampingnya. Nah, untuk yang membuat halaman data teman, halaman kategori teman, dan mengunggah kode sumber, itu lebih dispesifikkan di laporan saya. Next. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.